Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Qala Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitab Bulughul Maram rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab nikah wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anha qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtasin bil mut'ati thalathata ayyamin summa naha anha rawahu Muslim. Iqra' ba'da dhalik. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaybar muttafaqun alaih. Kamil. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an akhlil humuril ahliyati yawma Khaybar akhrajahu sab'ah illa Aba Dawud. Iqra' ba'da dhalik. Wa an Rabi' bin Subrata wa an Rabi' bin Sabrata an Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilaha wa la ta'khudhu idza ataitumuhunna syai'a akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad. Hadis yang ke-860 fi kitabi An-Nikah. An Salamah ibn al-Aqwa'i radhiyallahu anhu qala, dari Salamah ibn al-Aqwa', semoga Allah meridhoinya, dia berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtasin fil mut'ati thalathata ayyamin thumma naha anha rawahu Muslim. Berkata Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan rukhsah, izin atau keringanan ama autas pada masa tahun autas. Autas adalah merupakan nama satu tempat, ya, pelarian kaum musyrikin ketika mereka kalah dalam perang Hunain. Namanya autas. Ama autas tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan, Rasulullah pun mendengar gerakan orang-orang Tsaqif menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi pun berangkat dengan para sahabat menuju Tsaqif. Pecahlah peperangan di lembah Hunain. Kalahlah kaum musyrikin. Sebagian mereka dapat melarikan diri dan berkumpul di satu tempat yang bernama Autas. Jadi ama Autas, tahun Autas adalah tahun ke-8 Hijriah. Autas adalah merupakan nama tempat yang ada, ya, di sana berkumpul pelarian para pasukan kaum muslimin dari perang Hunain yang berhasil melarikan diri. Maka Nabi SAW memberikan keringanan untuk para sahabat pada masa peperangan Autas, ya, fil mut'ati thalathata ayyam, untuk nikah mut'ah selama 3 hari. Thumma naha anha, kemudian Nabi pun yang mulia SAW melarang, ya, nikah ini setelah 3 hari. Rawahu Muslim. Apa itu mut'ah? Mut'ah dari kata-kata mata atau matta'a yumatti'u, artinya memberikan kenikmatan. Al-mut'atu maknanya adalah kenikmatan. Matta'tum mata'an hasanan. Ada maksudkan dengan nikah mut'ah,
ya adalah nikah al-muaqqat bi amadin ma'lumin. Nikah yang ditentukan waktunya. Ya, bi amadin ma'lum, nikah yang ditentukan waktunya. Wa yartafi'un nikah bi inqidha'iz zamanil muaqqat. Bila waktunya habis, pernikahan pun selesai, bubar. Ya, misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan, membayarkan baginya mahar, kemudian perempuan ini nikahi selama 3 hari. Selepas 3 hari, maka seketika antara keduanya pun berpisah. Tak ada lagi ikatan dan apa-apa, hanya 3 hari saja. Inilah nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah telah termasuk ke dalam bentuk al-ankihatul fasidah, pernikahan-pernikahan yang rusak. Karena dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, membuahkan keturunan. Adapun nikahnya 3 hari, nikahnya seminggu, lepas itu lepaslah pernikahan, tak ada padanya ketentraman, ketenangan, dan semacamnya, dan tak membuahkan keturunan. Kalaupun membuahkan keturunan, ya maka akan terjadi berbagai macam bentuk kerusakan, di mana sang anak tak boleh nasabkan kepada sang ayah. Ya, dalam nikah mut'ah, kalau anda kata hamil, anak enggak nasabkan kepada sang ayah. Kepada siapa? Kepada sang ibu. Banyak kerusakan-kerusakannya. Dan perempuan dilecehkan dalam pernikahan mut'ah, sangat dilecehkan. Mereka bagaikan pelacur-pelacur yang dibayar sampai jangka waktu tertentu, cuma dinamakan dengan nama nikah. Ya, karena itu nikah mut'ah ini dilarang dalam agama Islam. Dahulu kala nikah mut'ah itu dibolehkan. Ketika terjadi perang Autos ini diharamkan selama-lamanya. Hanya diizinkan 3 hari saja. Setelah itu diharamkan selama-lamanya. Tak boleh lagi nikah mut'ah sampai hari kiamat. Dan dibolehkan karena melihat situasi kondisi kala itu. Pada kaum mujahidin dibolehkan menikah mut'ah 3 hari. Selepas itu dilarang selama-lamanya. Ya. Hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridhoinya, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaybar, muttafaqun alaih. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah pada masa perang Khaybar, tahun Khaybar, muttafaqun alaih. Tahun Khaybar adalah tahun ditaklukkannya kaum Yahudi yang berkumpul di benteng-benteng Khaybar. Khaybar dalam satu tempat, ya, yang mana di sana bermukim Yahudi. Tempatnya banyak pohon kurma, banyak benteng-bentengnya. Manakala kaum Yahudi diusir dari kota Madinah sebabkan pengkhianatan mereka, suku-suku Yahudi dikusir, suku Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, dan satu lagi Bani Qainuqa, mereka terusir karena melanggar perjanjian kesepakatan damai dengan Nabi. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi, mereka melecehkan kaum muslimat dan semacamnya. Akhirnya mereka pun terusir. Setelah mereka diusir, mereka bergabung di Khaybar, dan di sanalah mereka menjalin hubungan dengan Quraisy untuk membuat peperangan, sehingga pecahlah perang Ahzab, perang sekutu. Dia telah berkumpul di sana Yahudi dan Quraisy dengan sekutu-sekutunya, Yahudi dengan sekutu-sekutunya, dan Ghatafan. Berkumpullah 10.000 pasukan mendatangi negeri Madinah yang jumlah pasukannya hanya 3.000 pasukan saja. Ya, dan Allah SWT berikan ilham kepada Salman, memberitahukan kepada Nabi tentang strategi perang Khandaq. Dibuatlah parit besar dan panjang sehingga mereka tak bisa masuk kota Madinah. Ya, mereka dijaga oleh kaum muslimin dari satu sisi. Siapa yang mau menyeberang dijaga dan tak bisa dilompati kuda dan sulit dipanjat. Kesimpulannya mereka tak bisa masuk. Terjadi antara kaum muslimin mereka peperangan dengan panah semata. Ada yang terluka di antara kedua belah pihak dan ada yang tewas. Tapi mereka tak bisa masuk. Setelah berhari, berminggu, bahkan berbulan, Allah kirimkan angin yang membuat mereka seluruhnya akhirnya bubar meninggalkan kota Madinah. Itu namanya perang Ahzab.
Siapa yang memprovokasinya? Yahudi. Ya, setelah terjadi perjanjian damai dengan Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah, disebut dengan nama perjanjian Hudaybiyah, tak ada lagi peperangan antara Nabi dan kaum musyrikin Makkah karena mereka sudah berjanji damai 10 tahun. Ya, maka Nabi SAW bisa fokus untuk menghadapi Yahudi. Maka pada tahun ke-7 daripada hijrah, Rasulullah SAW pun memerangi kaum Yahudi di negeri Khaybar, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah inilah dikatakan Nabi melarang nikah mut'ah. Hadis muttafaqun alaih. Berarti sebelumnya dibolehkan. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan hadis yang ke-862, dan dari Ali semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa. Bahwasanya Rasulullah melarang untuk menikahi wanita dengan cara mut'ah. Nikah mut'ah, nikah sementara. Wa an aklil humril ahliyah, dan Nabi pun melarang pula memakan keledai jina. Keledai milik kaum muslimin. Nabi SAW haramkan untuk memakan daging keledai, padahal mereka sudah memasak daging keledai tersebut dalam kuali-kuali mereka. Kemudian datang larangan dari Allah, disampaikan kepada mereka seketika mereka terungkupkan semua kuali-kuali mereka yang sudah disiapkan untuk memasak keledai. Maka diharamkanlah keledai pada tahun ke-7 Hijriah pada perang Khaybar. Jadi ada dua hal yang diharamkan pada perang Khaybar. Satu, diharamkan nikah mut'ah. Yang kedua, diharamkan memakan keledai jina. Namanya al-humru al-ahliyah, keledai negeri. Dalam bahasa Arab ada al-humur. Ya, ada dua al-humur. Satu al-humru al-ahliyah, dialah keledai. Yang kedua al-humurul wahsyiyah, dialah zebra. Zebra dalam bahasa Arab al-humuru al-wahsyiyah. Ya. Terjemahan letternya adalah keledai liar. Tapi dia bukan keledai, tapi dia zebra. Kalau keledai kampung ya binatang yang kita ketahui. Keledai adalah binatang yang lebih kecil daripada kuda. Ya. Namanya keledai. Keledai ini tak boleh, sementara kuda dihalalkan makan daging kuda. Para sahabat pernah makan daging kuda, tapi keledai dilarang. Dilarangnya ini pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah dilarang dua hal, memakan keledai. Yang kedua dilarang untuk nikah mut'ah. Berarti sebelumnya nikah mut'ah itu dibolehkan. Para ulama berselisih kapan sebenarnya nikah mut'ah itu dilarang. Apakah pada tahun ke-7 Hijriah pada perang Khaybar, atau pada tahun ke-8 Hijriah setelah ditaklukkannya kota Makkah. Ya, pendapat yang lebih rajih, dan ini pendapat yang disebut Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya ya pelarangan nikah mut'ah itu 2 kali. Ya, jadi asal muasalnya boleh. Kemudian dilaranglah pada masa perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Dilarang. Kemudian ketika pecah perang Fathu Makkah dan pecah perang Hunain, ya pada masa peperangan Hunain ini ketika mereka disuruh menyerang kaum musyrikin yang lari ke Autas, Nabi izinkan kembali 3 hari saja. Setelah 3 hari kembali diharamkan sampai hari kiamat. Jadi 2 kali diharamkan pada masa perang Khaybar, kemudian dihalalkan kembali 3 hari pada masa peperangan Autas. Setelah itu dilarang selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, dan pelarangan ini adalah pelarangan yang telah disepakati para sahabat. Walaupun awalnya sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas berpandangan nikah mut'ah ini boleh kalau terjadi perkara-perkara darurat, pada sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah. Laki-laki dalam peperangan mereka sulit menikah dengan segala macam konsekuensinya. Menurut Ibnu Abbas dibolehkan dalam keadaan darurat, tetapi dia telah merujuk daripada fatwanya ini, sehingga sepakatlah seluruh kaum muslimin kecuali kaum Syiah. Syiah enggak dianggap. Nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat. Ya, semua kaum muslimin mengatakan nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat. Ibnu Abbas pun telah rujuk daripada fatwanya yang membolehkan nikah mut'ah,
dalam perkara darurat, maka tidak boleh lagi yang namanya nikah mut'ah, dan ini mazhabnya Ahlus Sunnah. Adapun kaum Syiah Rafidhah, mereka melestarikan nikah mut'ah. Bahkan mereka memberikan banyak sekali hadis-hadis palsu mengenai keutamaan nikah mut'ah. Ya, dan alangkah fatalnya dampak daripada nikah mut'ah ini. Bayangkan jika putrimu nikahi laki-laki 3 hari setelah itu ditinggalkan. Siapa yang rela? Ya, saudarimu nikahi 1 minggu kemudian ditinggalkan, habis. Siapa yang rela? Siapa yang rela? Ya, karena itu nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan menikah. Apalagi tak ditetapkan dengannya nasab. Kalau kata perempuan tersebut hamil, maka yang lahir tak nasabkan kepada sang ayah. Bahkan tak ada padanya lafaz talak, berpisah begitu saja. Tak ada lafaz talak, tak dinasabkan kepada sang ayah jika dari hasil hubungan tersebut lahir anak. Ya, dan tak ada kewajiban sama sekali sebagaimana pada mutallaqah yang ditalak, talak 1 dan 2 masih ada kewajiban memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal sampai tolaknya selesai, tapi tidak ada terjadi dalam nikah mut'ah. Hanya dibayar 3 hari selesai, langsung pisah, dan tidak ada menunggu masa iddah sebagaimana pernikahan. Ya, kalau ditolak menunggu masa iddahnya. Ya, 3 kali suci. Nikah mut'ah tak ada, hanya istibra'ur rahim saja. Nikah mut'ah setelah dia menikah dengan laki-laki kemudian berpisah selesai masanya, menunggu sekali haid langsung boleh dia nikah kembali. Maka dijadikan sarana untuk memperdagangkan perempuan-perempuan, dan ini pelecehan terhadap mereka atas nama agama. Atas nama agama. A'udzubillahi min dzalik. Adapun hadis berikutnya, wa an Rabi' ibn Sabrah an abihi, dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Dahulu aku pernah mengizinkan kalian untuk menikmati perempuan dengan nikah mut'ah. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Ini menunjukkan nikah mut'ah sudah dilarang sampai hari kiamat. La ibrata bisyawaz, tidaklah dapat dihitung apa-apa yang dianggap pendapat kaum Syiah Ar-Rafidhah, karena mereka tak dianggap dalam perkara ini. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Allah telah mengharamkan nikah ini sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilha. Barang siapa yang masih ada ikatan dengannya sejak saat ini, falyukhli sabilha, lepaskan dia, tinggalkan dia, biarkan dia pulang ke keluarganya. Jangan lagi diperpanjang tempuhnya. Ya. Dan sebagian mengatakan nikah mut'ah itu tak tentu waktunya, maksimalnya 45 hari. Maksimalnya 45 hari. Ya, andai kata terjadi hal semacam ini nikah mut'ah, dan setelah Nabi berkata, maka wajib bagi semua orang-orang yang masih ada hubungan nikah mut'ah melepaskan perempuan tersebut agar kembali kepada keluarganya. Inilah makna falyukhli sabilah, hendaklah dia melepaskan perempuan tersebut, membiarkan jalannya untuk kembali ke ayahnya. Wala ta'khudhu idza ataitumuhunna syai'an, dan jangan kalian mengambil kembali upah yang atau mahar yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit jua pun, karena kalian telah menikmati mereka, maka tak boleh mengambil mahar sedikit jua pun. Mahar untuk mereka. Ya, hadis akhrajahu Muslim. Dikutip Imam Muslim dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan nikah itu pernah dibolehkan, kemudian dilarang, 2 kali dilarang. Pertama pada masa perang Khaybar tahun ke-7, yang kedua pada masa perang Fathu Makkah pada tahun ke-8. Setelah itu dilarang sampai hari kiamat. Kewajiban bagi yang masih ada hubungan dalam pernikahan mut'ah ini segera melepaskan perempuan tersebut agar kembali ke rumah orang tuanya. Ya. Dan dalam perkara ini enggak ada kata-kata tolak, tidak ada kata-kata nasakh, dipisahkan antara keduanya, enggak ada. Ini menunjukkan nikah mut'ah adalah nikah yang tak sah. Nikah mut'ah mirip sekali dengan pelacuran, di mana seorang perempuan dibayar karena menghalalkan kemaluan untuk laki-laki yang datang kepadanya. Iyadzan billah. Tidak
Ya ada bedanya nama saja. Ini pelacuran, namanya nikah. Habis masanya 1 malam pelacuran habis. Demikian juga nikah mut'ah. Ya. Nah, tafadhal Syekh. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalah rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahu wa fil babi an Ali akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i. Hadis yang ke-864 ini termasuk ke dalam bentuk-bentuk pernikahan yang rusak, al-batilah, al-fasidah, al-ankiha al-fasidah, pernikahan yang rusak. Itu disebut dengan nama nikahut tahlil. At-tahlil. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallilah. Rasul melaknat laki-laki yang menikah dengan nikah tahlil, wal muhallala lahu, untuk tujuan menghalalkan suami yang pertama. Bentuknya begini. Ya. Seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 3. Baik talak 3 secara sekaligus yang dihalalkan, yang disahkan menurut sebagian ulama, engkau kutalak 3. Sebagian ulama mensahkannya. Bagaimana pada masa Umar dianggap yang mentalak istrinya 3 maka jatuh talaknya talak 3. Atau menceraikannya secara bertahap, talak 1 selesai, talak 2, talak 3. Maka jika telah terjadi talak 3, antara keduanya harus berpisah. Ini disebut dengan nama talaqun ba'in, talak yang memisahkan antara keduanya. Adapun talak pertama dan talak kedua disebut talaqun raj'iyun, talak yang bisa rujuk. Laki-laki yang mencerai istrinya talak pertama, ya belum masa iddahnya berakhir, dia bisa rujuk. Baik dengan perkataan mengatakan saya rujuk kepadamu, atau perbuatan dengan mencampuri istrinya dengan niat untuk rujuk. Ya, ini namanya talaqun raj'i. Demikian juga pada talak kedua, misalnya setelah itu terjadi lagi perkara yang tidak menyenangkan, suami kembali menceraikan istri talak kedua. Ya, belum habis masa iddahnya 3 kali suci. Mungkin 2 bulan dia kembali, sebulan dia kembali rujuk. Baik dengan perkataan maupun dengan jima, perbuatan dengan niat untuk rujuk. Kemudian berjalan kembali. Nah, setelah itu terjadi lagi perselisihan dan akhirnya dia pun menjatuhkan talak kepada istri, talak yang ketiga. Talak yang ketiga disebut dengan nama talak ba'in. Makna ba'in memisahkan antara keduanya. Bainunatun kubra. Pisah antara keduanya, pisah yang besar, tak bisa bersatu. Sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Kata Allah, fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Andai kata dia jatuhkan talak kepada istrinya talak ba'in, maka tak boleh dia kembali kepada istrinya ini yang telah talak 3 sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihi man yataraja. Kalau setelah menikah dengan laki-laki lain sudah dicampuri, akhirnya laki-laki tersebut menceraikan perempuan ini, barulah suami pertama boleh kembali kepada istri yang telah ditalak 3. Paham bentuknya? Paham ya? Disebut dengan nama tolak ba'in. Ya. Adapun al-muhallil adalah yakni seorang laki-laki yang diberi upah atau dibayar oleh seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya talak 3 dan dia menyesal mau kembali. Tak bisa karena sudah jatuh talak 3. Akhirnya dia siasati bagaimana supaya kembali. Dia katakan kepada laki-laki, kau nikahilah mantanku itu, tapi nikahmu bukan untuk selama-lamanya. Nikahmu hanya sekedar untuk sebagai syarat agar aku halal kembali kepadanya. Makanya disebut laki-laki yang menikah ini dengan nama al-muhallil.
Dia menikahi perempuan tujuannya bukan untuk kehidupan berumah tangga, tidak, hanya untuk menghalalkan bagi suami pertama, maka namanya dia al-muhallil. Adapun suami pertama ini namanya al-muhallalu lahu. Untuknya lah laki-laki ini menikah agar halal dia menikahi perempuan itu kembali. Ya, inilah namanya nikah tahlil. Dan nikah yang termasuk ke dalam nikah al-ankihatul fasidah, pernikahan-pernikahan yang rusak, ya, dan tercela, terlaknat, di mana seorang laki-laki rela ya mengilir istrinya kepada laki-laki lain agar dapat kembali kepadanya karena dia menyesal telah menceraikannya. Dia katakan, ini ku bayar kau nikahi dia ya, tapi jangan sampai lama-lama. Setelah akad langsung kau ceraikan dia. Ya, itu belum disentuh. Kadang-kadang setelah akad, ya kau campuri dia karena syaratnya harus dicampuri. Ya, kau campuri di satu malam, besok pagi kau ceraikan dia misalnya. Bagi ulama-ulama yang membolehkan untuk mensahkan perceraian setelah dicampuri. Maka tujuan laki-laki ini dalam menikah bukanlah untuk mencari sakinah, mawaddah, rahmah, tapi untuk tahlil, menghalalkan bagi suami pertama. Karena itulah disebut dengan nama al-muhallil. Laki-laki yang menikah ini, agar laki-laki yang pertama bisa kembali menikah disebut al-muhallil, laki-laki yang kedua. Laki-laki yang pertama yang menyuruhnya namanya adalah al-muhallal lahu. Dan kedua-duanya mendapat laknat dari Rasulullah SAW, terlaknat kedua-duanya. Inilah hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah melaknat al-muhallil, laki-laki yang menikah tujuan untuk menghalalkan wanita itu bagi suami yang pertama yang telah mencerai talak 3. Wal muhallala lahu, dan Rasulullah juga melaknat laki-laki yang menyuruh itu. Ya, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ya, dan dalam bab ini juga ada riwayat daripada Ali, dikeluarkan oleh Imam 4 kecuali Nasa'i. Jadi jelaslah ikhwati fillah rahimakumullah tentang haramnya nikah tahlil. Ya, apa itu nikah tahlil? Seorang laki-laki menikahi perempuan tujuannya untuk menghalalkan bagi suami yang pertama kembali setelah dia ceraikan. Ya, jika dia telah menikah maka telah halallah setelah ceraikannya, halallah laki-laki pertama untuk kembali kepada istrinya. Begitulah syaitan, mudah menjatuhkan talak 1, 2, 3, setelah itu nyesal. Ya, ku talak engkau talak 3, nyesal mau balik lagi, tak bisa, diakal-akalilah kau nikah dulu dengan laki-laki lain. Dan dipesankan laki-laki itu, kau nikah ini bukan untuk menikah bener-beneran, ini ecek-ecek. Nikah supaya bisa halal saja, kau ceraikan setelah itu. Bahkan dibayar laki-laki ini, ya dan billah, untuk menyetubuhi mantan istrinya yang ingin dia kembali kepadanya. Inilah seburu-buru pernikahan. Ya. Maka pernikahan yang dianggap pernikahan yang tidak sah sama sekali, pernikahan yang batil. Nah. Jadi dengan pernikahan ini jika terjadi tidak sah, tetap tidak sah laki-laki pertama kembali kepada istrinya. Ini adalah merupakan kilah saja, berkilah, berhilah. Hilah dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia dipelesetkan sedikit hilah, dalam bahasa Indonesianya menjadi kilah. Ini hanya berkilah saja, asalnya berhilah saja. Digantilah huruf H menjadi huruf K. Berkilah supaya halal. Oleh karena itulah jika terjadi pernikahan tidak sah, berarti tidak boleh bagi suami pertama kembali kepada wanita tersebut yang telah diceraikan oleh laki-laki ini. Jika pernikahannya adalah pernikahan tahlil, tak boleh. Ya. Tafadhal Ustaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majludu illa mislah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Nah, hadis yang ke-865 berkaitan dengan nikah. Ya,
yakni seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan penzina. Bolehkah laki-laki yang menikahi perempuan penzina? Sebagian ulama seperti Ahmad bin Hanbal rahimahullah melarang laki-laki menikahi perempuan penzina selama perempuan tersebut belum bertaubat. Laki-laki baik-baik dilarang menikahi perempuan penzina selama dia belum bertaubat. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpatokan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur yang berbunyi, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan." Laki-laki penzina tak layak menikah kecuali kepada perempuan penzina sepertinya. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Demikian juga seorang perempuan penzina tak layak menikahinya kecuali penzina sepertinya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan menikahi ini terhadap orang-orang beriman. Dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah pernikahan perempuan-perempuan penzina jika menikahnya laki-laki yang baik-baik sampai dia bertaubat. Kalau andai kata dia belum bertaubat, tak sah pernikahannya, diharamkan pernikahannya karena Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan hal ini untuk orang-orang beriman. Tak layak menikah seorang perempuan berzina kecuali laki-laki berzina sepertinya atau laki-laki musyrik. Ya dan billah, menunjukkan jeleknya perbuatan ini. Ya. Adapun hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihu zani al-majludu illa mithlahu. Tak boleh seorang laki-laki penzina yang didera, dipecut ya, untuk menikah kecuali yang semisalnya daripada perempuan penzina. Hadis Ahmad, Abu Daud dan perawinya antara thiqat. Ya. Maka dalam hadis yang mulia ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki penzina menikahi perempuan yang baik-baik. Kalau mau nikah dia boleh menikahi penzina semacamnya, iya dan billah. Ini menunjukkan alangkah jeleknya perbuatan zina, sehingga tak boleh orang-orang yang baik-baik menikahi perempuan penzina, laki-laki penzina. Ya. Tak boleh seorang laki-laki yang baik menikahi perempuan penzina. Sesungguhnya perempuan penzina yang lebih layak menikahnya laki-laki yang menzinahinya atau yang semacamnya atau orang musyrik. Ini menunjukkan jeleknya perbuatan zina, iya dan billah. Ya. Menunjukkan betapa jeleknya perbuatan zina. Berkata Ibnu Katsir, hadza khabarun min Allah, ketika menyebutkan la yankihu, ya Allah mengatakan az-zani la yankihu la-zaniyah, seorang perempuan, seorang laki-laki berzina tak boleh menikahi kecuali berzina semacamnya. Kata Ibnu Katsir, ini berita daripada Allah, bi anna az-zani la yata'u ila zaniyah. Tak boleh seorang laki-laki itu mencampuri kecuali penzina, perempuan penzina semacamnya atau perempuan musyrikah, ya dan billah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki yang mulia tak boleh dia disandingkan dalam pernikahan dengan perempuan yang tak baik, perempuan jahat, perempuan nakal, ya dan billah. Ya, para perzina atau perempuan-perempuan musyrik. Ya. La yazni illa zanin aw musyrik. Tak boleh menikahinya kecuali perzina atau laki-laki musyrik, ya dan billah. Berapa waktu kita? 6 menit lagi. Ya, kita padakan sampai di sini. Alikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أين السؤال؟